Gaji di Jepang itu 18 juta. Tapi potongan pajak asuransi 3 juta. Apartemen 5 juta lebih. Gas listrik 1 juta lebih. Sisa 9 juta. 9 juta belum makan. Belum makan. Makan tiap hari kalau masak sendiri 3-4 juta. Bayar hutang karena ke Jepang itu minjem uang sebelum ke Jepang 3 juta per bulan. Ngirim ke keluarga 2 juta. Sisa 1 juta. Halo, gua Sony. Di sini gua mau sedikit sharing tentang gaji dan potongan kerja di Jepang. Jujur-jujuran tanpa ada yang ditutup-tutupin dari pengalaman gua sendiri. Gua kerja di Jepang itu baru 8 bulan. Kerja sebagai kaigo lewat jalur Tokutegino atau SSW. Teman-teman pasti udah tahu kan. Sebelum gua ke Jepang, gua mikirnya gaji di Jepang itu besar. Bahkan sampai gua lihat brosur tempat kerja gua 18 juta. Dalam hati gua mikir, ini lumayan 18 juta. Bisa nabung, bisa beli PS5 setiap hari. Tapi kenyataannya kayak ngelihat mantan balik lagi pas gua udah move on. Stres, kaget, anjay. Oke, jadi gaji gua di Jepang itu 18 juta. Lumayan besar, tapi potongannya gila. Asuransi kesehatan, pajak, pensiun, itu kisaran 3 juta 200, 3 juta sekian. Dan yang lebih mencengangkan, apartemen gua 10-11 juta per bulan. Satu apartemen 2 orang, dibagi 2, jadi kisaran 5 juta sekian per bulan. Belum termasuk listrik dan gas. Listrik dan gas itu 2 jutaan lebih. Dibagi 2. Sisa yang gua terima 9 juta. 9 juta itu belum termasuk makan. Belum termasuk ngirim ke keluarga. Belum termasuk bayar hutang sebelum ke Jepang. Karena yang teman-teman tahu juga, atau kalian punya teman yang sebelum ke Jepang itu minjem uang dulu, ada yang pakai dana talang, ada yang minjem ke bank, keluarga, sanak saudara, atau ke temannya. Dan itu kisaran 50 jutaan. 40-50 juta. Harus bayar itu juga. Makan di Jepang itu cukup mahal, teman-teman. Nggak kayak di Indonesia, contoh misalkan. Kalau misalkan kita sekali makan di Indonesia, itu kisaran 20-25 ribu sekali makan. Beda halnya dengan di Jepang. Sekali makan di Jepang paling murah itu kisaran 80 ribu. Normalnya itu 1.200 yen atau sekitar 120 ribu. Itu normalnya sekali makan. Bayangin kalau makan di luar terus, minus gaji gua. Jadi, gua ngakalin setiap hari itu masak sendiri. Seperti biasa masaknya, menu andalan. Nasi, telur, nasi, ayam, nasi, telur. Setiap hari. Biar apa? Biar murah. Biar sebulan itu cuma ngeluarin 3-4 juta per bulan buat makan. Kalau makan di luar, pasti 6-7 juta itu habis. Terus, perlu teman-teman tahu juga, 1 kilo beras di Jepang harganya 100 ribu. 1 kilo. Lumayan. Awal-awal di Jepang tuh berat banget. Belum lancar bahasa, kerja fisik berat, badan sakit. Terus, pas nerima slip gaji, nambah patah semangat. Pas awal-awal gue pernah merenung sendirian di kamar, matiin lampu. Gini gue sambil mikir, kok hidup gue gini-gini amat ya? Kayak lagi di sinetron. Tapi ya nggak apa-apa. Semua itu harus kita lewatin dan cari solusinya sendiri. Untuk kalian yang mau kerja ke Jepang, khususnya Visa Tokutegino, ini sedikit tips dari pengalaman gue sendiri. Semoga bisa membantu. Pertama, jangan berpatokan ke gaji yang ada di brosur. Brosur. Kan di brosur biasanya ada gaji kotor 25 juta, gaji bersih 20 juta. Coba tanyain dulu ke TSK atau ke LPK-nya. Ini udah termasuk apartemen, kalau belum apartemennya berapa, terus listriknya berapa biasanya. Karena jangan sampai dimainin, teman-teman. Apartemennya ternyata 5 juta, ternyata 7 juta. Jangan sampai. Terus terkadang kalau misalkan kita nanya ke TSK, TSK-nya tuh
Aduh, nanti ya saya tanyain dulu, dan nggak dikasih kabar sampai kita beres Mensetsu. Setelah kita tanda tangan kontrak baru dikasih tahu. Jangan sampai kayak gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman nanti ada gambaran untuk bayar hutang berapa, kalau gaji kita bersih segini, bayar hutangnya berapa tahun sih? Terus per bulannya berapa? Jadi punya gambaran, ngirim ke keluarga berapa gitu. Kedua, jangan sampai pasrah. Mau dimanapun tempatnya, nggak apa-apa, yang penting ke Jepang. Sekampung-kampungnya Jepang segimana sih? Gua dulu pikir gitu. Sekampung-kampungnya Jepang, paling mungkin kayak Cimahi. Ternyata kampung banget, bener-bener. Transportasi susah, supermarket jauh, teman-teman. Jadi transportasi di kampung Jepang itu jam 8, jam 9 malam udah lost, sudah nggak ada sama sekali. Jadi kalau kemalaman di jalan kaki. Gue pernah soalnya jalan kaki, bro, dari stasiun sekitar 4 kilometer. Jalan kaki tengah malam. Bawa, apa disebutnya ini teh? Koper besar. Gila, dan hujan. Musim dingin. Awal-awal di Jepang itu. Lumayan. Berat kalau di kampung. Terus kalau misalkan lapar malam-malam udah susah kemana-mana. Karena kalau misalkan gue keluar, itu yang ada sawah semua. Sawah. Dan jauh, nggak ada lampu. Kesiksa. Jadi sekali belanja malam-malam, itu kayak uji nyali. Gimana kalau dibegal? Gimana kalau... gitu. Untuk teman-teman yang mau kerja ke Jepang, video ini jangan dijadikan satu patokan doang, tapi salah satu dari antara yang lain. Karena teman-teman yang lain gajinya ada yang besar-besar. Jadi gimana kalian ngambil job apa dan di perusahaan kayak gimana? Pinter-pinter kalian sendiri untuk memilih perusahaan. Kalau kamu juga kerja di Jepang, share dong gajinya berapa setelah potongan. Terus bisa nabung per bulan berapa untuk bahan motivasi teman-teman lain yang mau kerja ke Jepang. Dan motivasi gue sendiri, karena gue rencananya mau pindah kerja. Oke? Bantu di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang mau kerja ke Jepang. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, langsung aja tulis di komentar. Gue bantu jawab sebisa mungkin. Oke? Mata nih.